Bali Jani untuk kita semua. Itu kan pakai tes darah semua. Bukan di karantina, didiamin, di tes darah, kamu biayanya tinggi. Ini kan pengiriman perdana ya, lewat pelabuhan Cerukan Bawang. Berapa ekor yang dibawa? 1.000 ekor. 1.000 ekor ke? Tergantung kapalnya dong, kapasitas kapal. Nggak, artinya kemana ini tujuan? Ke Singkawang, Pontianak. Kenapa memilih jalur Cerukan Bawang, Ji? Pertama, aturannya yang mengharuskan pengiriman melalui port to port, itu yang pertama. Kedua, juga untuk mengantisipasi mewabahnya penyakit dari truk-truk yang dilewati, ya, itu yang utama. Yang ketiga adalah mengurangi juga beban biaya daripada pengiriman. Yang keempat, kami juga punya tujuan menghidupkan, ya, jadi punya pelabuhan Cerukan Bawang yang sebenarnya ini kan pelabuhan barang satu-satunya di Bali. Ya, mudah-mudahan ini semuanya diapresiasi. Itu juga untuk kepentingan masyarakat di sini. Ya. Kalau dari hitung. Selamat malam pemirsa Bali Jani. Kali ini kami ketemu dengan tokoh masyarakat Buleleng dan beliau juga seorang anggota DPD Provinsi Bali. Tidak lain adalah Ide Gede Komang Kresnabudi. Beliau anggota DPD Provinsi Bali, fraksi Golkar. Selamat malam. Selamat malam, Pak Haji. Gimana sehat Pak Haji? Sehat, astengkare, sehat walafiat. Ya, gimana Pak perkembangan hari ini Pak di Bali Pak, terutama di Kabupaten Buleleng Pak. Sebelum kita mulai tema ini Pak, gimana Pak tentang Buleleng sekarang ini Pak? Buleleng kedepannya kita harapkan setelah COVID ini semua akan berjalan dengan baik dengan segala potensi yang ada di Buleleng. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya program-program yang dulunya ada yang perlu dikembangkan, mari bersama-sama membangun Bali khususnya Buleleng. Oke Pak Haji ya, kita lihat ini potensi peternakan ini sangat luar biasa Pak Haji dulu. Jadi saya lihat kemarin-kemarin ini Pak sangat viral Pak tentang istilahnya pengiriman babi Pak. Nah, di samping babi ini sapi juga Pak. Ini sapi ini juga perspektif ternak sapi dan babi adalah untuk ketahanan ekonomi Bali Pak. Ya benar. Nah, sejak kapan Pak punya ide ini dan apa yang Pak ide-ide ini dan apa yang Pak menjabarkan punya satu sisi pemikiran seperti ini Pak Pak? Pada waktu musim COVID, ya ternyata yang tidak terdampak secara signifikan adalah bidang pertanian dan peternakan. Atas dasar itulah kami mencoba sejauh mana potensi daripada masyarakat Bali. Ternyata setelah kita telusuri lebih jauh, ternyata sangat besar potensinya di dalam menekan laju inflasi, khususnya bahan pokok daging. Ya. Jadi atas dasar itulah sebenarnya potensi-potensi yang ada dari dulu Bali itu sudah terkenal dengan potensi sapinya, sapi Bali. Sekarang ini babi Bali justru mendominasi daripada sektor peternakan di Indonesia. Betul. Karena apa? Di saat ASF, ya banyak di Sumut mati, Jawa mati, sekarang ini Pulau Bulan banyak mati. Ternyata Bali Astongkare di bawah perlindungan Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, banyak ternak kita sehat. Dan itu juga tidak lepas daripada orang-orang Bali yang rajin dan mampu menjaga kesehatan ternaknya. Ini, ya, perlu kita ketahui di Bali itu hampir hasil peternakan kita di setiap kabupaten sangat besar. Kita lihat potensi ternak di Tabanan, di Badung Utara, di Gianyar, Bangli, Karangasem dan Singaraja, juga negara. Jadi hampir 3/4 mungkin Kodia saja yang tidak yang daerah perkotaan ya. Betul sekali ya. Nah, makanya ini adalah salah satu daripada keinginan kami dan harapan kami ke depan pemimpin-pemimpin di Bali lebih jeli. Ya, bahwa potensi yang ada itu memang luar biasa besar. Apalagi sekarang
mau Idul Adha, ya kan? Betul sekali, Pak. Betul ada sekali. 2 sentra ternak sapi kita, ada di Kecamatan Geroga dan di Nusa Dua. Nusa Penida apa Nusa Dua? Nusa Penida. Nusa Penida, Nusa Penida ya? Bukan Nusa Dua ya, wisata ya. Nusa Penida. Nah, ini ada 500.000. Ada 500.000 sapi kita. Dan kuota kita tahun yang lalu kan 60.000. Cukup lumayan ya, cukup lumayan. Sangat besar sih sebenarnya. Karena apa? Kuota itu dibikin untuk menjaga kelestarian sapi Bali. Kalau 60.000 itu kali 20 juta, itu nilainya berapa? Hampir 1,2 triliun. Lumayan besar. Iya. Nah, itu juga babi. Ada 800.000. Kalau dikalikan 2 juta itu 1,6 triliun per 6 bulan. Iya. Setahun berarti 3 triliun. Nah, inilah potensi-potensi yang harapan kita tumbuh kembangkan. Iya. Ya, mudah-mudahan kita bersama-sama legislatif dan eksekutif, mari gayung bersambut jadinya. Bersambut karena kami tidak bisa bekerja sendirian. Betul Patut dipahami, kita nggak bisa bekerja sendirian. Jadi bahu membahu untuk membangun Bali. Yeah. Dan selama ini yang sudah kita kirim ya ke Kalimantan, Jawa, ya kan, 80% kebutuhan daging babi di Jakarta itu dari Bali sekarang. Iya. Ya. Kalau Kalimantan mungkin sama 80%-an. Nah, potensi-potensi ini mudah-mudahan didengarkan. Ya, kami memulai ini, tapi kami juga butuh dorongan daripada pemerintahan Bali maupun provinsi maupun kabupaten. Ya, dengan memulainya Pak satu sih Pak Haji Niki mengirim ke Kalimantan Pak. Ini kan betul-betul dengan analisa SWOT Pak. Karena dimanapun Pak pengiriman itu pasti banyak hambatan Pak. Ya, nah, menurut Pak Haji Niki apa sih hambatan-hambatan yang Pak gini kan sekarang ini Pak? Yang pertama itu adalah ini kan bisnis dari hulu ke hilir nih. Kalau di hulu rakyatnya sudah ya mulai aware, ya kan, dengan bagaimana beternak yang baik, ternyata di hilir. Nah, mudah-mudahan ini masalah perizinan, masalah sarana prasarana di pelabuhan, mari kita sama-sama tingkatkan, karena semuanya adalah punya tugas yang mulia. Peternak punya tugas, buruh, angkut, sopir, ya kan, semuanya punya daripada bagian. Salah satu itu aja, sekecil apapun itu semuanya punya tugas mulia. Itu yang kami lihat di lapangan. Mari kita bekerja sama, karena anggaplah Buleleng. Buleleng punya kelebihan, satu pelabuhan. Itu untuk membangun pelabuhan kan triliunan. Lumayan besar. Tapi kalau sekarang ada pengangkutan ternak melalui port to port, alangkah bagusnya buat Buleleng kedepannya. Nanti kita coba berdiskusi sama Bupati, sama Pak Gubernur juga, anggarannya kan ada besar di sana. Cukup lumayan. Supaya di daerah sekitar daripada port untuk memudahkan pengiriman, untuk yang namanya mengurangi biaya. Betul. Daripada ongkos angkut. Nah, ini akan sangat membantu di dalam menaikkan harga daripada ternak kita. Ya. Yang mungkin yang ketiga, kita harapkan sebenarnya ternak itu biaya produksi pakan yang hampir 50% lebih. Cukup berat berat. Mudah-mudahan ada program penanaman jagung. Nah, ini sebelum mulai juga ini sangat tertarik sekali aja ya. Nah, ini dari berbicara hulunya Nah, ketika ada permintaan yang banyak karena jujur aja babi ini babi Bali ini ini sangat dibutuhkan dalam artian segala sesuatunya untuk kita ekspor kan. Nah, di hulu ini Pak, gimana nantinya banyak istilahnya peternak ini yang menjerit juga karena beliau tidak punya pangsa pasar yang jelas dan kedua headnya ini tidak diginikan Pak. Nah headnya ini gimana untuk mengkaji hal ini, karena ini akan menyangkut istilahnya satu sisi kembali istilahnya jaringan-jaringan yang kuat, dan kedua ini harus ada asosiasi benar. Ini menurut Haji gimana Haji? Setelah berjalannya waktu, ternyata kita melihat daripada tiap-tiap negara, baik Australia,
Selandia Baru, selalu ada asosiasi yang mengatur jumlah permintaan di pasar. Iya, betul. Nah, yang membuat harga hancur di peternakan ini sebenarnya pasar. Marilah kita jaga pasar ini dengan baik, ya supaya fluktuasi harga tidak naik turun, kadang-kadang anjlok. Nah, ini yang menyulitkan peternak kita. Makanya pentingnya asosiasi untuk mengatur berapa jumlah kiriman dan kuota. Ya kan? Nah, ini yang penting sekali sebenarnya di hilir. Ya, banyak negara ini menjaga daripada pasokan. Kita contoh deh, Brasil, penghasil kopi. Bagaimana apabila panen raya negara turun tangan untuk menstabilkan harga, asosiasi turun tangan. Ya, kita harapkan Bapak Gubernur ya dengan pergubnya supaya pengaturan daripada pengiriman ternak ini regulasinya yang diatur. Mudah-mudahan ini mungkin sesuatu yang baru, ya kan? Pasti ada kekurangannya. Mari kita isi kekurangan itu supaya kita tutupi kekurangan itu menjadi lebih baik lagi ke depan. Ini juga Pak Haji ya. Saya tertarik dari pembicaraan Haji tadi ya, masalah satu sisi pakan ini biar istilahnya gimana antara babi ini kita pelihara ini biar sesuai dengan pakannya nih Pak. Nah, gimana biar kita tuh tidak beli pakan tapi kita bisa memproduksi pakan sendiri untuk kita sendiri itu loh. Seperti di ketara kolonial itu kan tata banyu, ini kalau kita nih bikin makanan sendiri sangat bagus sebenarnya. Nah, inilah ilmu ini harus kita terapkan kepada satu sisi peternak-peternak yang ada di Bali, Bali khususnya Pak, adalah Pak Haji ya. Begini, ada dua babi yang ada, babi lokal dan babi luar. Nah, kita sedang mengembangkan ini kan sedang rame-ramenya di TikTok nih, tes kriuk nih, tes kriuk kan. Nah, tapi potensi yang ada peternakan ini kan harus dijaga. Betul sekali. Ternyata peternak babi Bali itu adalah bagaimana memanfaatkan. Ini udah dari orang tua kita dulu nih, ya kan? Tatakan banyu. Nah, ini yang terjadi nih. Ini pembelajaran yang sangat bagus sekali. Bagaimana orang-orang tua kita selalu mengatakan ceneng, melang, menceleng-celengan. Betul sekali. Betul. Cuma yang belum disadari adalah skala ekonominya. Berapa dia memelihara supaya bisa untuk membantu ekonomi keluarganya. Betul sekali. Selama ini cara pandangnya adalah untuk galungan, ya pangada ngon bekal galungan, karena gitu biar ada bekal hari raya. Nah, sekarang mulai berkembang di masyarakat, kita sharing-sharing, ya ternyata kalau dengan ukuran 3x4 dia pelihara 10 ekor sudah penambahan pendapatan 1 juta per ekor per bulan pendapatan kakak. Ya, itu sedang kami laksanakan. Mudah-mudahan semuanya belajar. Nah, di samping itu juga perlu daripada pemahaman pentingnya menjaga kesehatan ternak kita. Ya, jangan sampai membawa penyakit. Betul sekali ya. Banyak obat-obatan tradisional yang justru sangat bagus. PMK aja pakai isen nih, air isen ini, dan itu sudah dikembangkan dengan anak-anak. Bali Mandara kita penemuannya dari sana. Padahal semuanya dari alam sebenarnya. Mudah-mudahan itu edukasi yang bagus kepada masyarakat bagaimana menjaga ternaknya. Nah, untuk ternak lokal itu sudah bisa salurannya ke babi guling kita. Pedagang-pedagang kita ini satu rangkaian ekonomi yang tidak terpisahkan. Betul. Bagaimana memaksimalkan gedebong. Ya. Buahnya bisa dipakai sajen, bisa dipakai makan, pohonnya bisa dipakai bahan pokok pakan daripada ternak babi Bali. Betul. Ya. Nah, untuk ternak luar yang babi putih, yang hitam itu, yang besar-besar Lendris istilahnya. Lendris, Yorkshire ada ya kan. Nah, ini sangat tergantung dengan pakan buatan. Nah, sebenarnya dilihat daripada teritorial Bali, ya kan, lahannya ada daerah kering, ada daerah basah, ya kan.
namanya pakan itu pokoknya adalah bahan bakunya adalah jagung. Jagung, betul sekali. Ya. Mudah-mudahan ada program kedepannya kita sudah akan menjadi, kita ingin jadikan ini program unggulan pada gubernur kita. Bagaimana ketahanan pangan itu menjadi sesuatu prioritas buat Bali. Biar tanah kering itu bisa difungsikan sesuai dengan fungsinya. Biar tidak alih fungsi jadinya. Memaksimalkan daripada lahan kita. Ya, bagaimana penanaman jagung skala besar. Itu yang kita dorong. Yang kedua itu lahan-lahan basah sawah kita kadang-kadang kan 2 kali ditanami padi, sekali kadang-kadang dikosongkan. Betul. Karena kendalanya di air, ya kan? Kita dorong untuk menanam jagung. Ya, itu menjadikan. Nah, pertanyaannya adalah siapa sih yang akan membeli? Nah, iya, betul sekali itu. Sebagian besar daripada peternak kita sudah membuat pakan sendiri. Ini bagusnya orang-orang Bali mau bekerja. Dan ini kebanyakan anak-anak muda. Nantinya kita dorong Prusda yang membeli. Kita harapkan, kita teman-teman di Dewan juga nih, ya kan, di Komisi 2 umumnya di Bangar, ya, supaya Prusda ini ataupun kita bikin kandang sendiri, Prusda yang untuk menampung hasil daripada panen jagung. Padahal daerah Buleleng ini banyak sekali daerah-daerah yang cocok untuk satu sisi kondisi daripada babi kan ya. Babi juga peternak penanam jagung juga. Mari kita lihat, kita belajar daripada negara kita. Ada yang namanya Bulog. Betul. Bulog itu adalah fungsi dan tugasnya adalah menjaga kestabilan harga di masyarakat. Betul sekali. Kenapa tidak? Why not kan? Bali bisa, ya kan? Sudah ada Prusda. Nah, kita dorong nanti desa-desanya kan Pak Gubernur sudah bikin badan BUMDes ada, badan usaha milik desa adat sudah akan digalang. LPD ada kan? Nah, di sana bagaimana peran LPD di samping dia simpan pinjam, dia juga bidang usaha, ya, untuk pakan ternaknya, dan juga ini sangat bagus apabila itu tumbuh kembangkan di tiap desa. Kami sangat berterima kasih. Bagaimana kita lihat pada waktu COVID ini kan kadang-kadang sengsara membawa berkah. Ini belajar. Bisa ada penyakit, orang Bali bisa menjaga kesehatan hewannya, ternaknya, ternyata dapat harga. Dari ternyata kendalanya di pakan. Betul sekali. Mudah-mudahan program ke depan ini bukan jangka pendek. Kita tidak bisa hanya berpikir untuk hari ini ya Bang. Tidak bisa. Karena itu butuh proses. Ya. Nah, kami juga mulai membuka yang namanya pasar hilir. Kendala kita selama itu kan tidak pernah kita kemana sih dibawa selama ini ternak-ternak ini hidup sendiri. Betul. Pengusaha ini, ya, ternyata setelah kita tanya pengusaha-pengusaha, Pak, oke deh, kalaupun ada permodalan, kami sangat berterima kasih. Tapi yang sangat terpenting adalah bagaimana pengurusan perizinan, Pak, dipermudah, dipercepat. Itu salah satunya indikator yang menghambat sekali. Kenapa? Fluktuasi harga itu kan main harian. Tiba-tiba surat-suratnya lagi seminggu baru. Jadi momentum untuk dapat harga itu hilang. Ini yang sangat harus dijaga. Makanya kami harapkan semuanya berkontribusi. Perizinan, peternakan, masyarakat juga, ya kan. Jadi tidak ada namanya kerja sendiri. Ini bekerja semuanya paralel. Ya, satu saja tidak berjalan dengan bagus, semuanya bisa pelan. Sama seperti kita terlambat makan, padahal fungsinya perut, bisa sakit kepala jadinya. Nah, itulah bagian daripada bagaimana regulasi yang ada. Tadi Aji katakan potensi-potensi ini memang sangat luar biasa Aji. Jadi kita berbicara Bali karena jujur dari 9 kabupaten yang ada di Bali jadi satu poin memang ada 7 kabupaten yang betul-betul ini sapi dan babinya cukup lumayan ternak. Nah melihat hal ini Aji tadi Aji katakan dari hulu sampai hilirnya. Dan Aji udah berani dalam artian satu sisi membuka peluang pasar ini sampai pot to pot sampai ngirim ke luar negeri. Nah, ini kemasan-kemasan ini memang pemikiran dari sendiri atau memang Pak dasarnya dari dagang dulunya Pak Aji ya ini. Kebetulan
Saya kan dari umur 21 tahun sudah jadi saudagar antar pulau. Jadi Pak. kami banyak belajar. Setelah itu kami duduk di dewan. Oh, ternyata ilmu di lapangan ini sangat berguna. Iya, betul. Makanya betul. kita mencoba. Oh, ternyata seperti ini. Ya, mudah-mudahan lah. Ternyata besar sekali daripada potensi ternak kita. Mari kita belajar sama-sama nih. Saya juga belajar. Iya. Ya, saya juga belajar. Sekelas Australia. Yang hanya mengandalkan rumput bisa menjadi pengirim sapi, menguasai kita impor. Padahal kita lihat di Indonesia kan nyur melambai nih. Iya, betul sekali. Bukan hanya rumput, buah-buahan juga luar biasa. Betul sekali. Nah, potensi-potensi ini yang belum tergali. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya langkah awal ini semuanya jadi melek. Oh, Iya. ternyata negara kita negara agraris. Jadi sambil minum aja ya. Ya, negara agraris, tapi perhatiannya belum banyak kepada ini, ya kan? Tapi kalau bilang agraris, tadi kita simbiosis mutualisme juga Ya. jadi dimanapun penghijauan apapun tanaman tersebut butuh, Pak. Benar sekali. Butuh oleh peternak, butuh istilahnya segala sesuatunya itu, Pak. Nah, kebetulan Bali kan mau membuat sistem pertanian organik. Organik ya. Nah, betul. organik itu kan datangnya dari kotoran nih, Iya. kotoran binatang. Iya. Di saat ya kan berarti kita butuh ternak dong. Otomatis ya. Karena ternak yang menghasilkan kotoran yang menjadikan ini pupuk organik. Iya. Ya. Jadi semuanya jalan. Gimana bikin program pertanian organik tapi ternaknya nggak maju. Nggak maju sama dengan bawang Iya, juga. inilah simbiosis mutualisme yang harus dijalankan. Tidak bisa jalan satu-satu, Iya. tapi bersama. Iya. Peternakan yang maju akan menjadikan pertanian juga maju. Siklus kehidupannya. Dan mari kita lihat, sejarah mengatakan orang-orang di atas sekarang jadi pembesar. Kan kebanyakan daripada orang tua yang petani dan peternak. Iya, Kita besar. kadang-kadang lupa dengan asal. Iya. Ya, saya ada di orang tua petani juga. Ya, sampai sebesar ini ternyata pekerjaan yang sangat mulia juga petani dan peternak itu. Dan seringkali orang kan meremehkan. Iya. Tapi kalau di luar negeri karena dia peternakannya bagus, penghasilannya juga bisa mengalahkan. Bahkan tidak mau dia jadi pegawai negeri, ya jadi peternak aja udah Jadi cukup peternak sekali. juga pengusaha. Iya. Yang benar itulah bagaimana skala ekonomi dalam beternak. Iya. Itu yang belum ada edukasi. Iya. Ya, bagaimana rumah tangga bisa sangat berpotensi. Makanya kami itu menyasar ibu-ibu nih. Iya. Ternyata ibu-ibu yang pintar nyari duit nih. Betul sekali. Di sela senggang waktunya, ya kan? Dia cuma 1 jam ngasih makan babinya, ya. Paling tidak setiap keluarga yang banyak kesibukan, saya yakin harmonis. Iya, otomatis bisa. Nah ini, bisa. nah ini yang kami lakukan selama ini baik di itu peternakan lokal. Ini kebetulan saya udah nyebar babi Bali. Iya. Ya, kadang-kadang, Pak Krisna Budi, ini banyak penyakit. Orang yang berhasil adalah orang yang mampu melawan tantangan. Iya. Nah, tantangan itu juga bagian daripada siklus kehidupan. Ya. Kita kan belajar. Iya. Ada penyakit, ternyata isen. Iya. Nah, ini tanaman isen ternyata efektif. Efektif Sangat efektif di dalam menanggulangi penyebaran ASF dan PMK. Iya, betul. Nah, sepanjang kita rutin. Iya. Ya, sama seperti kita pada waktu COVID kan disinfektan, Iya. ya kan? Nah, disinfektan ini yang perlu. Makanya kita istilahnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Daripada mengobati. Iya. Apalagi yang namanya nanam isen itu setiap ibu rumah tangga ada lahan-lahan yang sedikit pun bisa kita kita tanam dengan pot, dengan apapun ya, jadi tidak lagi keluar biaya. Iya, betul sekali. Ya, keluar untuk beli obat-obatan kimia, tapi obat-obatan daripada yang ada di alam itu ternyata mampu juga. Oke, Ji, kembali ke hilirnya sekarang aja deh. Nah, Ji Ya. mencoba kemarin sampai ngirim ke Kalimantan, Pak. Nah, dengan pengiriman pertama ini, Ji, karena jujur aja
dari pelabuhan ini kan biaya produksinya besar sekali dulu. Ya, nah inilah satu sisi hambatan-hambatan, dan juga di dalam kapal ini harus betul-betul sumber daya manusia yang sesuai dengan gininya. Nah menurut Aji, pengalaman Aji gimana sih? Pengalaman kami pada waktu ke pelabuhan, yang pertama tuh ya wajar ya, baru pertama kali kan namanya belum siap sekali ya. Betul, akomodasi yang harus disiapkan adalah pertama adalah air, karena ini kan menyangkut barang hidup, ya butuh air, ya. Yang kedua juga tenaga kerja yang tidak biasa. Ini kan kalau kita orang Bali kan tidak semuanya biasa nangkap babi kan. Mungkin satu desa cuma 1-2 orang yang biasa nangkap babi, yang lainnya enggak. Ya kan? Harus punya skill, makanya harus ada kerjasama. Semuanya harus belajar, ya kan? Untuk apa? Keselamatan. Kalau ternak tidak selamat, dampaknya adalah ke ternak. Ibaratnya kalau pengirim rugi, ini pasti harga turun. Nah, bagaimana kita menjaga jangan karena kelalaian 1-2 orang menyebabkan banyak yang rugi. Dan kami sudah diskusi dengan KSOP dan Pelindo juga, mereka sangat welcome. Nantinya mari kita bersinergi antara tenaga kerja, ada yang di bawah, ya, ada yang di atas kapal. Nah, ini sinergi yang akan kami lakukan. Ini rencana minggu depan ini kita kirim 2 kapal lagi. Wah, luar biasa nih. 2 kapal lagi. Kenapa? Ini kan harus dibeli nih. Berarti udah kebutuhan juga permintaan sangat babi sangat besar sekali ya. Sangat besar. Makanya kita dorong ini semangat. Peternak jangan pantang semangat. Ibaratnya petani tunggu apa kita selesai jadi petani nih. Tapi kan tanam lagi nih. Tanam lagi. Begitu juga peternak, harapan kita. Dan disinilah nantinya akan fungsi daripada pemerintah untuk hadir. Mudah-mudahan ini kita ada bank BPD kan? Ada bank BPD, ada jam krida. Ya. Nah, mari kita bikin kredit untuk ternak. Ya kan? Peternakan, kredit peternakan. Sebenarnya kalau 10 kan enggak lebih daripada 10 juta loh. Cuma skemnya aja dirubah. Skemnya dirubah kan dia. Ya. Peningkatannya ya. Udah ada pembinaan desa-desa. Ya kan? Nah, ini yang sangat kami butuhkan. Jadi yang diharapkan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat jadinya itu ya. Itu yang diharapkan sekali ya. Ternyata setelah kita turun, apa kata masyarakat kita, Pak, kami nggak punya modal. Iya, itu. Nah, satu poin ya, betul. Yang kedua, Pak, kami kurang sarana prasarana kandang, Pak. Nah, pemerintah sudah sebenarnya melakukan hal ini ya, melakukan sebenarnya. Cuma di lapangan kan kurang berjalan dengan bagus. Seperti contoh, anggaran ketahanan pangan di tiap desa. Iya, betul, betul sekali. Tiba-tiba pembagian bibit nih. Ternyata masyarakatnya nggak punya kandang. Akhirnya kan mubazir jadinya. Betul. Ini yang terjadi. Sangat banyak terjadi. Dan mudah-mudahan yang namanya penganggaran itu tepat guna. Ya. Bahwa kendala di masyarakat lah kekurangan sarana terkandang, sanitasinya yang bagus, nggak perlu luas-luas, 4x5 sudah berisi 15 ekor kok, ya kan? Yang kedua itu bagaimana masyarakat kita memang kekurangan modal. Nah, disinilah Bank BPD, Bank Pembangunan Daerah Bali kan itu nih. Sudah ada LPD juga, ada BUMDes, ada Jamkrida sebagai penjamin kredit. Jadi potensi-potensi ini sudah akan berjalan dengan sangat bagus. Iya, betul sekali. Ya, karena fungsi BPD adalah seperti itu, alokasikan dari sebagian keuntungan untuk kredit dengan bunga yang murah katanya ya. Iya, sangat murah dong. 0, sekian lah. Dan jangan tiap bulan suruh nyicil, habis panen lah, ya kan? Habis panen ya. Karena belum apa-apa disuruh nyicil. Nah, ini kelemahan kita, ya kan? Ya, kredit tiba-tiba sebulan orang belum panen kalau disuruh bayar kredit kan nggak maksimal jadinya. Ketika berbicara kredit kan banyak kadang-kadang bank tidak berani mengeluarkan kredit karena satu sisi ada blacklist gitu loh. Begini yang kita membentuk Bank Pembangunan Daerah Bali. Ya, sekarang ini kan banyak kalau dapat untung banknya gagah. Padahal tujuan daripada pembentukan bank itu kan memfasilitasi nih
ya kan, masyarakat, ya kan, ya. Kan kegunaannya itu terbentuknya bank BPD. Kegunaan jam kredit kan berarti kan sudah ada yang menjamin kredit itu apabila suatu saat macet. Kita selalu a priori, kalau rugi gimana? Kami nggak gini ya, nggak berprestasi. Bukan itu. Apalagi kelompok ini kan ya. Apalagi kelompok. Yakinlah dengan monitoring yang bagus di tiap desa. Saya yakin semuanya juga punya skala risiko kok. Ya kan? Tapi bagaimana risiko itu benar-benar tersalurkan. Kembali ke manajemen jadinya. Sama seperti misalkan BLT. Kan duit langsung hilang itu. Betul. Masih makan. Ya kan? Kan tidak dipermasalahkan oleh negara. Betul. Apalagi ini ada peluang untuk kembali. Ya kan? Nah, mari kita duduk bersama. Ya kan? Fungsi sosialnya di mana? Jangan fungsi ekonomi aja tapi kembali ke asosiasi juga. Kalau ini peternak ini buatkan asosiasi kan otomatis kan bisa. Ada asosiasi ini penting. Ternyata asosiasi ini penting. Nantinya kan tiap anggota punya iuran, ada bagiannya. Inilah yang akan juga ikut di dalam kestabilan harga dan juga membantu peternak-peternak. Ada skala risiko yang harus dipikul juga oleh asosiasi kedepannya. Itu harapan kita. Kita di Dewan juga kan fungsi kami kan pengawasan. Betul kan? sekali. Bagaimana kita akan duduk bersama. Ada keuntungan dari asosiasi, kita kembalikan. Betul. Lagi kepada peternak-peternak itu kembali. Karena kita harus selalu berpikir pendapatan kita hidup di ternak, ngapain kita nggak merhatiin peternak? Kan aneh jadinya. Betul. Sama seperti kita pariwisata Bali, tapi nggak jaga destinasi kita. Lumbung daripada penghasil kita. Ya mudah-mudahan ke depan tidak ada namanya kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Betul. Ini kembali tadi pertanyaan tadi. Tadi hambatan-hambatan kembali Pak. Hambatan karena kenapa saya selalu ngomong hambatan? Karena ketakutan masyarakat kadang-kadang ini ketika dia punya ini sulit sekali itu. Istilahnya pangsa pasarnya. Nah ini gimana pangsa pasar ini biar betul-betul, apalagi kita udah ada permintaan pasar terhadap babi dan sapi ini. Nah apa langkah-langkah Haji nih dilakukan ketika ini? Kami makanya kami mendorong asosiasi ini untuk apa? Menjaga pasar-pasar ini. Ada Kalimantan, ada Jawa. Jawa itu kan meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jakarta. Ini potensi. Belum lagi Indonesia Timur. Ya. Nah, kembali kepada regulasi perizinan. Betul. Ya, seringkali sudah menghasilkan pertanyaan, siapa yang beli ya? Seberapa harga, nilai harga supaya kami dapat untung, kan begitu nih. Kami sedang merancang itu. Kami sedang dengan teman-teman bagaimana semuanya harus bermotivasi menjadi pengusaha. Ya kan? Betul. Nah, pasar-pasar yang kecil kan ada segmen pasar nih. Betul. Ya kan? Ada segmen babi guling. Ada segmen pengiriman Jakarta. Ya kan? Ada pengiriman Jawa Timur. Betul. Ya kan? Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mari kita maksimalkan RPH kita. Ini luar biasa. Ini yang tidak kalah penting. Di Jawa daging-daging yang masuk pasar udah melalui RPH. Kita sedang dorong pemerintah daerah Bali dan kabupaten supaya ada RPH yang tujuannya adalah memasok daging ke pasar-pasar. Jadi sudah jelas kebutuhannya bisa kita hitung. Betul. Per kabupaten. Nah ini yang kita dorong. Jadi semua daripada SKPD selalu semuanya bergerak. Ya, mari kita bagi yang belum mangkrak. Nah, ada satu daripada keinginan banyak pengusaha bahwa okelah, mari kita maksimalkan aset-aset yang tidur. Mari kita kerjasamakan dengan swasta daripada tidur. Karena fungsi swasta regulasi ada di pemerintah, ya kan? Yang pelaksana kegiatan kan pengusaha nih lebih banyak. Swasta swasta. Ya, kita dorong deh. Ya, bukan berarti mau swastanisasi, tidak. Tapi aset-aset ini supaya bergerak.
Iya. Apa kata Bu Sri Mulyani? Ya kan? Iya. Saya sedikit mengutip dari kata-kata beliau. Negara kaya itu karena negara mampu memaksimalkan potensi aset yang ada. Nah, aset-aset pemerintah Bali banyak sekali. Iya, luar biasa. Kami bisa jadi peternakan dong, ya kan? Iya, betul. Ya kalau kami bisa diberikan ini, ada pelabuhan. Iya. Wah kaya Bali, ya. Nah itu adalah menopang, karena ternak juga akan menopang. Dari hasil penelitian kami, ya. Sewa kamar hotel dengan biaya makannya sama, betul. kadang lebih lagi, ya. Iya. Ya, ini potensi yang bagus. Daerah kita ada daerah sayur mayur, ada peternakan, ya kan? Iya. Nanti kita dorong nanti bahwa hotel-hotel dan restoran supaya mengambil daging daripada peternak kita. Sapi Bali nggak kalah dong. Iya betul. Nggak kalah, ya kan? 5 tahun yang lalu saya sendiri ada di Pansus Sapi. Kendala ternyata ketuaan motong sapi. Ternyata sama seperti kita makan kambing muda kan. Iya betul. Tapi jauh lebih empuk dan lebih enak lagi ya. Gimana kalau sapi yang lebih muda dia dijual, ya kan? Iya. Ya kan? Kita nggak kalah kok. Jadi jadikan daging luar. Ya, betul. Jadi kebutuhan daging bukan hanya kita buah untuk hotel dan restoran, daging juga. Iya, betul ya, sekali. Ya, makanya kita harus kuatkan. Ini dasarnya. Kalau sudah daging bisa dijual di Bali, jelas dong harga peternakan kita meningkat. Otomatis. Ya. Antara kebutuhan dan ini. Oke nih Haji, sangat bagus sekali pembincangan ini. Nah, kata lain dengan sesuai dengan tema ini bahwa satu perspektif daripada ternak sapi dan babi ini adalah untuk ketahanan ekonomi Bali ini. Nah, gimana saran Pak sendiri baik dengan masyarakat Bali dan juga dengan pemerintah, Pak sebagai satu sisi anggota DPRD dan juga tokoh Buleleng, Pak. Ya, dikatakan Pak. Silakan dengan pemirsa Balijani dan masyarakat Bali. Pemirsa Balijani, terima kasih banyak telah menyimak daripada pembicaraan kita berdua. Bahwa potensi-potensi yang ada itu sebenarnya besar sekali. Tiap keluarga punya potensi yang bagus. Ya, apabila setiap keluarga punya peternakan, paling tidak setiap keluarga sudah menyiapkan ini pekerjaan untuk anaknya ke depan. Ya, ke depan generasi ini semakin banyak. Semuanya bisa mandiri. Betul sekali. Dengan memelihara 20 ekor babi udah hampir sama dengan UMR kita. Iya. Ya, sebenarnya dengan memajukan peternakan ini sebenarnya kita sedang mempersiapkan anak-anak kita untuk mandiri. Iya, betul. Ya, memanfaatkan lahan yang ada. Ya, jangan takut. Ya, untuk berusaha. Ya, itu masukan daripada kami dan saya sendiri juga ke depannya akan berusaha semaksimal mungkin membuka dengan teman-teman ini peternak dan di asosiasi juga untuk membuka pasar-pasar yang lain ya, dan juga harapannya kita semuanya berjalan dengan baik. Bagaimana pembiayaan masalah masyarakat kita, kekurangan modal, BPD hadir, Jamkrida hadir, bank-bank swasta nasional hadir, LPD hadir dan pemerintah hadir juga. Pemerintah hadir di dalamnya. Itu harapan kita bersama. Terima kasih Ji. Sampai ketemu pada bincang santai menjelang malam pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa ketemu lagi Ji ya, di lain kesempatan. Dan kami reporter Balijani mengucapkan selamat malam. Om Santi 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 Om.